Baik, kita tunjukkan. Nah, kita tunjukkan ya. Tes. Kalau saya bicara, Nih. kesempatan bicara silakan. Nggak nyambung, kau Atanasian nggak bisa kematian. Nih, ini yang kau crop kan, dan kau sengaja nggak crop ke bawahnya kan? Nah, lihat. Tuh, Atanasian dari dua suku kata. Sini ya. Nah, A itu without, tanpa. Thanatos itu death, tanpa kematian. Mantap sekarang. Di situ itu lagi terus keabadian kan di situ. Iya, tanpa kematian maksudnya keabadian itu deathlessness tuh. A itu without kematian. Ya silakan bicara. Sudah? Ya, silakan. Jadi kematian itu dalam pandangan ayat Alkitab itu tidak berbicara abadi atau tidak abadi. Karena di dalam ayat Alkitab kematian itu artinya keterpisahan tubuh dan roh. Ya udah, sekarang jawab siapa ini? Bisa nggak diam dulu? Kan Yesus mati, dead. YTFAP mati, dead. Nah, ini siapa yang tanpa kematian? Jawab dulu. Bisa diam dulu. Diam dulu bisa nggak? Bill, kasihan lihat kau Bill mengemis-ngemis begini Bill. Panggil lebih baik gurumu si Malikil sama si Samuel. Panggil teman-teman. Panggil gurunya Jo ke sini. Bawa gurunya Jo ke sini. Siapa? Malikil, Samuel sini. Kasihan muridnya mengemis-ngemis begini lihat. Saya kalau begini Mas, saya bisa buka Komal baru saya tekan Islam. Bill, Kalau begini dengar pertanyaannya. Dengar pertanyaannya. Kamu masih kalau Yesus mati, dengar pertanyaannya. Kalau Yesus mati, YTFAP mati, lalu siapa dia satu-satunya yang tanpa kematian? Siapa? Diam dulu. Dari tadi kamu bertanya, saya bicara 2-3 kata kamu potong. Enggak fair. Yang saya tanya siapa? Bagaimana kalau kamu masuk di dalam Komal saya? Hancur kau. Sekarang jawab, siapa yang tanpa kematian? Apa bedanya Komal saya dengan Komalmu, Billy? Kau ingin mute kan, Cang? Atau kemudian lalu kau turunkan begitu? Saya tidak bisa bicara. Baik, kasih kesempatan. Berapa lama kau mau bicara untuk menjawab siapa dalam 1 Timotius 6:16? Berapa lama? Berapa lama? Kalau saya sudah bilang sudah. Kamu bicara kok saya dengar. Bang Billy, dengarkan dulu. Saya hanya bertanya siapa. Seharusnya selesai dengan 0,5 detik. 0,5 detik siapa? Subjek. Nah sekarang kalau kau perlu waktu berapa lama? Saya harus tahu berapa lama. Begini. Berapa lama? Bisa nggak diam dulu? 2 menit. Berapa lama? 2 menit. Oke, silakan 2 menit. Ya, silakan. Bagaimana kamu mau membantah saya sedangkan terminologi kita mati itu berbeda, Bro. Terminologi kematian mati secara umum dengan terminologi yang ada di dalam Alkitab itu 2 hal yang berbeda. Yang tidak bisa disamakan. Karena kalau terminologi dalam ayat Alkitab, mati itu artinya keterpisahan tubuh dan roh. Itu tidak berbicara soal abadi dan tidak abadi. Sedangkan Tuhan kami itu adalah roh itu sendiri. Makanya ketika dia terpisah tubuh dan roh itu, dia pergi ke dunia orang mati. Apanya yang tidak abadi? Tuhan kami itu abadi, bro. Makanya kita orang-orang Kristen, ya walaupun kami mati, kami adalah orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Itu. Jadi kalau bicara tentang abadi itu berbicara kekekalan. Itu udah jadi pandangan Alkitab dengan pandangan umum itu 2 hal yang berbeda. Lalu kamu paksakan ya nggak masuk. Nah tadi pertanyaan saya dari tadi kamu nggak jawab. Sebutkan satu nabi yang beragama Islam, kamu nggak bisa buktikan, Chan. Kau ribut di sini, membawa terminologi yang berbeda. Kamu aja nggak bisa loh, kamu tunjukkan satu nabi yang beragama Islam, nggak ada. Sudah. Islam kan artinya apa? Berserah. Sudah ya. Sudah. 2 menit. Silakan kamu tunjukkan. Saya dulu. tidak bawa Ada abadi. Ya, saya tidak bawa abadi, yang saya tanya yang tidak mati. Kau katakan Yesus mati, YTFAP mati. Sekarang siapa di situ yang tidak mati? Nih, without tanpa death, kematian. Siapa yang tanpa kematian? Jawab. Tanpa keabadian. Tanpa keabadian.
tanpa kematian, tanpa keabadian. Ini dead. Nih, dead. Nih mana? Without death. Ya, Without jadi di tanpa situ- death kematian siapa? Ya, jadi mati itu di dalam kekristenan itu ada 3. Ngulang Mati lagi. Iya udah, Yesus mati, YTVP mati dengan seluruh definisimu. Diam Seluruh dulu. definisimu saya bawa. Sabar. Mati. Yesus mati, YTVP mati. Ya pertanyaannya sekarang, Sabar. siapa di sini yang tanpa kematian? Siapa? Nah, di sini Jawab. bukan berbicara tanpa kematian apa dulu ini dalam Alkitab. Ini without ini apa bahasa Indonesianya? Without Without, apa? tanpa. Dead apa? Dia tak bapak. Dead. Bapak. Dead. Yang kau bilang kan dead. Ya saya bilang. Iya. Ini lihat ke Apa? depan. Oh, Dead. mati, dead. Oke. Dead. Tanpa mati. Siapa yang tanpa mati di situ? Ya, jadi di situ dalam penjelasan di situ mati di dalam kekristenan itu dan Alah, panggil Malikil supaya ngasih jawaban yang baik. begini. Panggil gurumu Samuel Sihaan, malu-maluin. Jadi JO, siapa JO di bawah ngacung JO yang minta yang bantu Billy. Kasihan dia, lihat kasihan dia terperangkap. Siapa di sini yang Jesus only? Bukan Sudah. jelasin saudara. Tadi waktumu 2 menit sudah habis. Sekarang yang saya tanya siapa? Siapa satu-satunya yang tanpa kematian? Karena Yesus mati, Iya, mati. Bapak mati, YTVP mati. Sekarang ditanya di sini siapa kan satu-satunya tanpa berbicara, kematian? Iya, ya tidak abadian. Tanpa kematian. Jangan pakai keabadian. Tanpa kematian. Tidak abadian, bukan kematian, Ketidakabadian. ketidakabadian. Keabadian. Iya, Bang. Tanpa kematian. Siapa? Itu maut, binasa. Ya siapa? Binasa. Siapa? Siapa yang tanpa Tuhan Yesus kematian? tidak tersentuh kepada kebinasaan yang disebut Yesus tanpa mati nggak? keabadian itu. Yesus mati nggak? Mati. Siapa di sini yang tanpa kematian? Tanpa di situ bukan kematian 1 Timotius 6 ayat 16 itu tidak berbicara kematian. Tanpa kematian. Dan itu 2 terminologi yang berbeda yang kamu paksakan. Kasihan kamu, jangan paksa. Tanpa kematian. Itu di situ penjelasan dari kata-kata itu, bro. Siapa yang tanpa kematian? Oke, saya buka data kamu, saya buka data. Ih, Malikil, lihat nih muridmu Malikil. Siapa lagi? Samuel Sihaan, JO, sini nih muridmu kasihan di sini lihat. Turun malu, nggak turun hancur. Begini. Jadi, dengar dulu. Sabar. Jadi di situ menggunakan kata anhutanasia. An itu artinya tanpa, sedangkan kata dasarnya itu dari kata anasia artinya keabadian. Tanasia, Jadi- salah ngomong juga. Bukan an, salah. Itu a. Agnostik, a. Iya bukan an, salah. Antahanan, apa antahanan? Itu bacanya atanasia, atanatos. A itu tanpa, gnostik agama, tanpa agama. A tanpa, teis dewa, tanpa dewa. A tanpa, tanatos kematian, tanpa kematian. Yesus mati katamu, YTVP mati katamu. Sekarang siapa dia satu-satunya yang tidak ada kematian? Jawab, panggil Malikil. Panggil Malikil. Gurumu tuh panggil lo yang JO. Malikil, siapa lagi? Teman-teman kasih kabar kepada gurunya, Malikil semua masuk ke room JO. Bilang muridnya di sini tersiksa. Posting ulang teman-teman, posting ulang ayo. Muridnya Saya. tersiksa di sini. Turun malu nggak turun banyak. Saya boleh ya saya izin ke host. Host, kalau ada JO undang semua ke JO ke sini. 7 kota kasih ke JO semua di sini. Baru 1 ayat. Ayo, kasihan kita lihat mobil, bil. Putus dicinta gila pun Undang tiba. guru-guru begini. Ya, undang guru-guru Undang sebanyak guru. mungkin. Kita isi guru-gurumu 9 kursi ya atau 8 kursi. atau 7 Bagus. kursi. bagus. Biarkan kamu sendiri atau kita berdua ya
menghadapimu. Oke, undang guru-gurumu Billy. Ayo. Sabar, Buat sabar. teman-teman di bawah Jadi yo, begini. diundang gurunya Billy. Jadi Jadi begini. Jadi begini. Saya bicara dipotong terus. 2 mau menit ku tadi udah habis. Mau ku jadikan kau moderator juga biar adil, biar kalian saling mute. Kang Cang itu cukup adil loh. Ya, dia yang punya room tapi nggak memute kamu. Adil dia, ya. Sudah? Aku Sudah? pun nggak memute kamu. Silakan berdiskusi, nggak usah ada mute. Lanjut. Jadi begini, di dalam kekristenan itu kematian itu ada 3. Ya, mati secara rohani, mati keterpisahan tubuh dan roh, dan mati keabadian atau yang dikatakan itu apa? Binasa. Nah, kamu kan nggak paham soal itu. Ya udah pakai semuanya. 3-tiganya pakai. Sekarang Yesus mati, YTFP mati. Sekarang siapa satu-satunya yang tanpa mati? Aduh. Makanya saya sarankan panggil Malikil. Bagaimana ya saya Kasian bicara? lihatmu di sini. Bawa seluruh definisimu. Yesus mati, dia yang satu-satunya tanpa mati. Jawab. Di situ bukan mati, tapi abadi, bro. Ini apa? Ini nih. Oke, saya itu itu Soalnya jalan Bentar dulu. keluar. Ini Kenapa baby lagi, muslim apa Kristen? di situ Baby mati. muslim Aku apa Islam, Kristen, aku di baby? bawah aja. Oh ya, di bawah aja ya. Tunggu di bawah Iya. dulu baby ya. Di Iya, iya, tap-tap iya. layar ya, diposting ulang semuanya teman-teman di bawah. Oke. Kata dasarnya di situ dia menggunakan ketidakabadian. Abadi. Thanatos mati. Ini kata dasarnya. Oke, saya buka kata dasarnya. Solang generasi. Malikil, panggil Malikil. Diundang di roomnya Putri Sulawesi. Samuel, bawa sini semua orang JO sini. Suruh semua guru-gurunya Billy naik, suruh semua naik ya. Kasihan muridnya. Turun malu, nggak turun bonyok. Sabar bro ya. Saya jelasin kamu. Supaya kamu buka data. Saya mau lihat kamu. Saya Tolong tanya dibesarkan siapa? Tadi sudah jelaskan 2 menit habis. Sabar. Tolong dibesarkan dulu. Saya mau lihat dia mengerti nggak buka data. Aduh. Coba dibesarkan dulu. Ya silakan. Jadi kata itu dari kata dasar apa? Antahanasia. Bukan, Ya, artinya salah. Ngomong aja belepat. Athanatos. Iya, itu 2 suku kata. Itu bukan kata Iya, dasar, kata itu dasarnya pronunciation. Athanasia. Itu baca, itu Diam dulu. pronunciation. Phonetic dulu. spelling. Kata dasar itu di bawah. Itu bukan bicara, itu kata dasarnya. Kata dasar dari kata La haula Athanasia. wala quwata. Athanasia itu artinya keabadian. Tanpa mati. Di sini Tanpa mati. keabadian, bro. Iya, tanpa mati. Immortality apa sih artinya? Tanpa mati. Bro, sabar. Immortality itu apa menurut kamu? Tanpa mati. Iya, immortality apa artinya? Artinya tanpa mati, without death, Oke, tanpa kita kematian, buktikan. Thanatos. Iya. Kita buktikan ya. Kamu ini Itu di bawah, ngotot- di bawah. Sabar. Ini, nih. Itu Nih. keterangannya Tuh. dalam penggunaan kalimat. Word Oke, saya bacakan. studies. Sabar. Ya. Itu dalam perbandingan. Yang saya Bukan berbanding kata. Ini Athanasius from dari kata dasar a without and thanatos death, tanpa kematian. Without death, deathlessness, tak bisa mati. Sudah? Coba di anu dulu, dibesarkan dulu. Bill, waktu habis, lebih baik kau bawa Malikil sini. Bilang ke room JO, kasihan Billy di sini. Bawa Malikil, Samuel Sihaan, siapa lagi yang JO suruh ke sini. Dia sedang menyelesaikan satu data dalam Bible. Nggak kelar-kelar. Ini modal apa bedanya kalian dengan Tritunggal? Modal teriak,
Kau baca itu leksikonnya. Apa bedanya kalian dengan Tritunggal bodoh? Teriak. Sudah. Nah, Jadi itu berbicara keabadian. Kau terima atau tidak terserah kamu. Saya sudah Loh? buka data. Oke. Sekarang pertanggungjawabkan kamu gimana? lari. Mau lari dia. Lari dia. Terserah netizen yang Ini menilai. apa, Det? Ini apa, Det? Pertanyaan Ini saya apa? sudah. Det Sudah, ini saya apa? sudah jawab. Det ini Ya, apa? Saya sudah tanya. jawab. Det ini apa? Det apa, Det? Sudah, saya sudah buka. Ya apa, Oke? Det ini? Det apa, Det? Ya, saya sudah buka. Sudah. Apa? Terserah kamu Apa? mau terima atau tidak. Ini Det apa? Sudah. Bukan sudah. Det Ya. ini artinya apa? Aduh, Apa? diulang. Nih. Ini takut untuk menjawab. Ulang. Translate. Mana ada translate gak ya? Ah, Det artinya apa nih? Baca. Baca, Det artinya apa? Iya, sekarang saya sudah bilang. Apa? Sabar. Apa Sudah. artinya, Det? Apa Ya, artinya? jadi Apa? bisa diam. Mati bagus. Siapa yang Masa tanpa saya mati? jelasin? Siapa Ya, yang sudah. tanpa mati? Tuhan Yesus. Yesus mati enggak? Ya mati apa dulu? Yesus mati enggak? Diam dulu. Jadi enggak Yesus mati? Mati. Bagus. Lalu siapa yang tanpa kematian? Tuhan Yesus. Kasihan banyak. Saudara, Yesus mati atau tidak mati? Oke, sekarang begini. Makanya kamu Yesus- harus diam Billy. dulu. Mati, dia Yesus dia mati Diam atau dulu, tidak saya mati? bicara dulu. Mati. Yesus Saya sudah mati jawab. atau jadi lalu Sudah, yang tidak saya mati sudah siapa? Yesus. Yang mati? Yesus. Inilah Saya kalian nih. uraikan ya, saya uraikan. Kalian. Bisa Jadi nggak Yesus diam mati. dulu? Bisa Jadi nggak Yesus diam mati dulu? enggak? Ya, ini gaya-gaya orang takut untuk menjawab. Untuk Masalah. Billy kamu jangan mengatakan kami tidak adil ya, karena dari tadi kami nggak mute kau, ya. Bisa nggak Mau saya di bicara? komalmu, mau di komalku, ya. Kami nggak mute. Silakan kau. ada. Kalau Oke. ada Kristen yang lain silakan. Jadi diam dulu ya. Jadi supaya kelihatan kalian benar dengan membolak-balik pertanyaan. Bawa JO ke Kasih sini. Kesempatan orang bicara, oke? Sudah, kau sudah minta 2 menit, sudah diberi 2 menit. Kau sudah Diam dikasih dulu, bermenit-menit Pak. bahkan. Saya nggak bisa bicara loh dari tadi. Dari tadi nggak bisa bicara. Silakan, Kristen yang lain sudah menyerah dia. Jawab siapa yang satu-satunya Bisa yang diam tak pernah dulu. mati. Bisa nggak diam dulu? Jadi Sudah mati selesai. di dalam kekristenan itu ada 3 Ntar macam. dulu, Jadi, saya tanya dulu, Troy, Muslim apa Kristen, Troy? woi, Kristen ya Kristen, diam dulu. Saya lagi Oke, kalian berdua silakan. potong. Ya, Nggak ada dikasih yang mau loh saya ditanya menjawab tentang dari tadi. Kristenan, silakan. Dipotong Eh. terus. Ya, Oke, Yesus saya jawab mati. dulu. Bisa nggak Tuhan mati? Tuhan nggak bisa mati. Bagus. Yesus mati nggak? Yesus yang mana? Versi Paulus mati. Saya ulang pertanyaannya. Troy, turun dulu lah kau, Troy. Yes. Kau nggak bisa Troy, jawab, turun dulu, Billy. Troy. Ini Islam Kau udah ini. nggak bisa Mau jawab, saya- Billy. Mereka takut ditekan. Bolak-balik Troy. dari tadi. Saya sekarang Yesus untuk mati menjawab. tidak, Troy? Diam dulu, Troy. Turun dulu lah, Troy. Kau dengar saya seperti Turun. Jelas. Selesai. Setelah diselidiki Filipus, dia berkata kepada Nathanael, Kabur Billy atau diturunkan Kang Cang? Saya turunkan. Udah selesai. Oke, sudah game over ya? Dia sudah game over ya? Oke, lanjut. Lagi apa? bisa bantah ini lah. Karena Filipus itu, Silakan, Nathanael satu-satu. itu kan sedang mencari. Yesus mati nggak, Troy? Filipus bilang ke Nathanael, kami telah menemukan dia. Dalam Yesus kitab mati nggak, Troy? Nabi. Ya, dalam kitab Nabi udah ditemukan. Ternyata Yesus itu anak Yusuf. Ngomong Yesus sendiri mati nggak, dia. Troy? Iya kan? Yesus mati nggak, Troy? Yesus yang versi Paulus itu mati. Mati. Suaramu kecil, Troy. Suaramu kecil. Yesus mati tidak, Troy? Kedengeran nggak sih? Hmm, Kedengeran. Yesus mati nggak, Troy? Kamu kenal Yesus dari Paulus pasti mati.
Bagus. Jadi Yesus bukan Tuhan karena Tuhan tidak bisa mati, betul nggak? Anak Yusuf. Iya. Jadi Yesus bukan Tuhan, betul nggak Troy? Yesus bukan Tuhan lah, itu kan Tuhannya Paulus. Yang Sip. jadikan Tuhan Mantap. Paulus. Kamu ini Kristen Troy. Iya kan saya Kristen. Kok mau apa lagi? Jadi Yesus menurut Troy yang Kristen bukan Tuhan. Versinya Paulus. Menurut itu Troy, mati. menurut Troy, menurut Kristennya. Kristen. Saya tidak tanya Paulus, saya menurut Nggak tahu Kristen. saya Kristen ini yang dari mana? Paulus. Anda, Troy. Kalau saya Troy. titanium. Ah, Makanya bagus. saya ingin nanya ke Anda. Bagus. Sebagai Anda, sebagai Kristen yang titanium, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Anda berulang-ulang nanya ya. Anda jawab malah Paulus. Anda Kristen. Iya, Yesus yang Ah. versi Paulus itu pasti Versi mati. versi Kalau Anda. versi saya ibunya Roh Kudus. Bukan saya tidak tanya ibunya, versi Anda Yesus nih. Jadi Tuhan atau bukan Tuhan? dia Tuhan sebab mamanya Tuhan, bapak. Tuhan. Dari tadi. Bisa nggak Tuhan mati? Dalilnya ada kita. Jangan Bisa nggak tanya Tuhan mati? sembarang. Bisa nggak Tuhan mati? Tuhan titanium nggak mati, bro. Bagus. Tidak ada Tuhan yang mati. Nggak ada Tuhan yang mati. Bagus. Jadi ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Tebus dosa nggak ada lah, dosamu kau sendiri tanggung lah. Pintar. Jadi penebusan dosa sebentar dulu. Ganti, Tuhan Bang. tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen. Nggak ada itu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, salah. Salah. Bagus. Boleh nanya nggak? Boleh. Aku mau tanya nih, Bang, apa nih? Bang Kang Chan. Keren nih Bang Chan. Kang Chan, Tuhanmu itu laki-laki itu perempuan? Tuhan saya tidak punya jenis kelamin seperti Tuhannya Yesus. Gak ada kelaminnya. Seperti Tuhannya Yesus sama. Tuhannya Kenapa, Yesus, Bang? Tuhannya Yesus jenis kelaminnya apa? Laki-laki bapaknya. Bapaknya laki-laki. Iya. Dari mana tahu laki-laki? Bapaknya laki-laki, mamanya perempuan, baru dia disebut anak Tuhan. Bener gak? Tuhannya Yesus punya sperma nggak? Benih ilahi kalau dalam Punya sperma Alkitab. tidak? Punya sperma tidak? Alkitabnya namanya benih ilahi, tidak Saya. ditulis sperma. Nah bagus. Ya makanya saya tanya punya sperma nggak kalau laki-laki? Ditulis benih ilahi. Bukan. Kalau laki-laki itu Jadi- punya sperma. Jadi Tuhanmu gak ada kelaminnya. Saudara, Tuhannya Yesus Iya, itu iya. punya sperma tidak? Tuhanmu cacat atau gimana nih? Saudara, Punya kelamin Tuhan nggak? Tuhannya Yesus tidak punya sperma. Cacat Tuhannya. Berarti Tuhannya Yesus cacat. Cacat Tuhannya Yesus. Tuhan saya bapaknya laki-laki, bro. Iya kan? Kalau Tuhan kau laki-laki ada kelaminnya punya nggak? laki-laki Ada punya nggak sperma. kelamin Tuhanmu? Tidak Angin. ada. Selesai. Kalah kau ya. Kalau kau percaya sama angin kalah. Ya kan? Cari Kristen yang lain. Selesai. Iya, udah kalah ya. Iya. Saya izin turun dulu. Cari Ya, Tuhan yang silakan. berkelamin ya. Silakan. Itu jujur bagus. Hanya punya kelamin. Silakan. Siapa lagi? Ya, halo, shalom, selamat Iya. pagi, Pagi, brother, sister. Ya. Jadi gimana tadi Atanasia? Ya, Atanasia itu keabadian, bro. Dia jadi Tuhan Yesus itu yang di 1 Timotius 6:16 itu kan dia yang abadi, bro. Atanasia itu bahasa apa, Pak? Bahasa Yunani. Terdiri dari berapa suku kata di situ? Iya, kan dari itu Ata sama Tanatau itu. Tanatau kan mati. Buat teman-teman di bawah tolong diposting ulang dulu teman-teman di tab-tab layar. Lanjut. Itu Terdiri dari berapa suku kata, Pak? sudah kan kamu sudah jelaskan tadi. Apa? Dia Apa yang Anda dengar di penjelasan saya? dia mati. Kan Bukan. dia mati. Dengarkan Dia saya sudah dengarkan melewati penjelasan kematian. saya. Pak, dengarkan Sebentar. penjelasan saya. Kamu yang kamu bukan Kristen. Athanatos itu terdiri dari berapa suku kata? Sebentar, kita buka datanya ya. Sebentar, Bu. Aku Silakan. mau kasih data nih, Bu. Silakan. Dibuka, Bu. Apanya mau saya buka? Lucu kau. Roknya, Bu. Saya mau buka apa ini? Aduh, aku pula disuruh buka ini Kang Ceng, gimana sih? Ya, buat yang di bawah ya diposting ulang ya, diposting ulang teman-teman. Di tab-tab layar. Ya, Oh ya besarkan. begitu loh, yang jelas dibuka apanya sama Iya, buka ininya apa? dibuka ini loh gambarnya. Oh, ya udah. Nah, asalnya dari gabungan A sebagai partikel negatif, jadi A tanpa Thanatos kematian. Nah, artinya ketidakmatian. Bagus. Yesus tidak Yesus mati nggak?
Sebentar dong, diam dulu. Ketidakmatian, oke, Jadi siap. Yesus tidak mati saat melewati kematian. Yesus mati nggak? Yesus mati nggak? Yesus melewati kematian. Saudara, Dia Yesus mati atau tidak mati? Sebentar, sudah dijelaskan Bang Billy. Belum. Tapi melewati Yesus mati fase. Saudara, dengar pertanyaannya baik. Diam dulu. Dengar pertanyaannya baik-baik supaya kau Diam bisa dulu. jawab dengan baik-baik. Sebentar, Yesus diam dulu. mati atau tidak mati? Sebentar. Yesus mati. Dia melewati kematian. Dia Bagus. mati. Bagus. Dia mati atau tidak mati? Dia melewati kematian. Bukan saat itu yang dia ditanya. melewati Bukan itu. Dengarkan pertanyaannya baik. Saudara, Bukan. lebih baik kau dengarkan dulu pertanyaannya baik-baik supaya kau bisa jawab baik-baik. Ini pertanyaannya, dengarkan pertanyaannya. Melewati fase Saudara. dari tubuh. Saya Itu tidak kematian. saya tidak tanya itu. Yang Itu saya kematian dengarkan. menurut Alkitab. Jadi Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. bukan terminologi kamu. Ini bukan terminologi itu di depan. Ini pertanyaan. Bukan terminologi Yesus. umum kamu. Iya, bukan saya. Sebentar. Terminologi di depanmu. Nah, Yesus jadi mati di atau tidak sini- mati? Di sini Yesus. Ini datanya ini. Yesus Saudara. mati atau tidak mati? Jawab. Sebentar, brother. Pertanyaannya Yesus mati atau tidak mati? Yesus ketidakmatian di sini dia melewati kematian. Makanya saya tanya, Yesus mati Dia atau tidak mati? Iya, dia melewati Mati atau tidak mati? fase kematian tubuh, tetapi dia tidak mati. Jadi tidak mati Yesus. Jadi Yesus tidak mati. Dia mati tetapi tidak mati. Masolang generasi. Sekarang buktikan pada Yesus, saya. saudara. Itu, Ibu. Coba, Yesus buktikan mati atau pada tidak saya. mati? Buktikan pada Saudara, saya jangan lari, Allah- jangan lari, Allahnya jangan lari. Jangan lari. Saya sudah jawab. Saya Jangan sudah lari. jawab. Belum. Saya sudah jawab, kamu Yesus tidak terima. mati atau tidak mati? Saya sudah jawab. Belum. Masalah generasi. Silakan, siapa lagi? Gampang loh. Saat Anda buka datanya 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Saudara, Kok kayak daripada maksud itu gimana kok itu? daripada kau nggak nyambung, perhatikan pertanyaannya baik-baik. Yesus mati satu-satu bicaranya saudara, satu-satu. Kamu- Jangan kamu terlihat sudah panik dijawab. sekali. Jangan terlihat Enggak, panik. kamu yang panik. Pertanyaan kamu yang panik. saya, Kamu Yesus yang panik, mati. kamu saat saya Yesus ngomong, kamu Yesus bertanya mati mulu. atau tidak mati? Artinya Jawab. Islam ini panik. Selesai. Silahkan, siapa yang mau jawab? Yesus mati atau tidak mati? Silakan. Silakan, Bang. Chan, Hmm. kamu kalau cuman menang suara aja nggak usah lah, Chan. Ini kita harus punya edukasi, Chan. Diskusi itu memberi ruang kepada orang lain untuk memberi pendapat. Berapa Kelihatannya lama Anda bicara? Kamu kelihatannya Mau monoteis. berapa lama Anda bicara? Nah inilah yang aku katakan tadi, cara diskusinya. Iya, mau berapa lama? Anda perlu berapa lama bicara di sini untuk menjelaskan Yesus mati atau tidak mati? Saya mau bilang, Chan, penjelasanmu itu boleh dikatakan tidak berlogika. Anda perlu berapa lama Kemudian- supaya Anda membantah fitnahan Anda kepada saya? Anda perlu berapa lama untuk Tidak perlu banyak, Chan. Nggak perlu berapa banyak. lama? Nggak Berapa perlu lama? Banyak. Berapa lama? Yang penting Semenit? begini aja. 2 menit? Kamu Semenit? kamu tunjukkan begini aja. Nggak Ini usah, Anda Chan. diberi Aku kesempatan tanya- ngomong. Aku tanya kamu aja, Chan. Buktikan di mana Yesus tidak mati, Chan. Chan, Nah, buktikan aja, Chan, di mana Yesus tidak mati. Buktikan saja sama saya, di mana? kan menurut kalian Yesus mati.
Lah iya. Nah kamu bilang di Islam kan bilang bukan, melainkan yang diserupakan ya. Sekarang buktikan. Baik. Anda buka Markus 16 nomor 11. Ah, itu bukan bukti, Chan. Bukan bukti itu. Nggak usahlah kamu. Markus kemana-mana. 16 nomor 11. Jangan kamu menunjukkan kebodohanmu, Chan. Dibaca dulu datanya Markus 16 nomor 11. Dan kalau itu. Kau minta bukti, aneh orang ini. Kau minta bukti Yesus tidak mati. Anda buka Markus 16 nomor 11. Anda buka Lukas 24 nomor 4 nomor 5. Lukas 24 nomor 23. Matius 12 38 39 40. Menunjukkan kualitas kamu, Chan. Itu buktinya Yesus nggak mati. Kamu kalau mau diskusi yang benar kamu. Ngomong apa sih kau ini? Iya betul, Chan. Kelihatannya ilmu kamu. Kau nggak kan ada, tadi Chan. nanya mana buktinya. Loh iya, tunjukkan bukti mana. Tampilkan Markus gambarnya. 16 nomor 11. Bukan bukti, Kesaksian Chan. dari Maria kalau ia Bukan. tidak mati. Bukan. Itu bukan. Oh bukan, baca katanya. Jangan kemana-mana, Chan. Ayolah, Chan. Nggak jelas Jangan turun. ngeyel. Kalau cuma ngeyel. Silakan yang lain. Asolan generasi. Chan, takut sama saya coba. Takut kau. Bukan takut. Ngomongnya bareng Posting ulang aku diem, teman-teman di bawah, tolong. aku diem, Di kau tempat lain diem, posting aku ulang. ngomong, kau ngomong. Tuh kan kau melakukan lagi. Sekarang kau ngomong dulu satu-satu. Ya, coba buktikan Allahmu tidak mati. Kalau saya Tuhan Yesus sudah membuktikan dia hidup. Dia melewati kematian. Dia mati tetapi dia bangkit, dia hidup, tidak mati. Allahmu, buktikan Allahmu itu tidak mati. Coba. Bisa nggak? Baik. Baik. Nah, buktikan coba. Satu. Buktikan. Tidak pakai ayat. Iya. Pakai ayat. Iya. Mana? Buktikan Iya. Allahmu tidak mati. Coba. Oke. Baik. Buktikan. Oke. Tidak ada satupun. Pakai Turun. ayat. Pakai ayat. Apa lagi nih? Silakan. Hari ini kalau ada waktu kita acak-acak JO ya, insyaallah. Bawa kasih tahu ke teman-teman JO suruh kesini semua. Kasihan tadi Billy. Ya. Silakan kalian penuhan Kristus silakan. Bela Kristusmu. Jedar. Mana oten-oten? Tidak mampu melawan narasumberku, oten-oten mana? Kecil kali suaraku. Ada nggak suaraku ini Kang Cang? Ada. Kok kecil kali ku dengar ya? Enggak besar kok. Oh iya, saya sendiri yang kecilin ini. Alah, aku yang kecilin ini. Ya, yang Kristen yang mana sih? Nggak ngerti aku yang mana Kristen ini. Samurai Kenshi ini Kristen kah? Epata ini Kristen. Mau naik nggak Epata? Aku nggak ngerti nih yang sudah multi siapa ini Kristen. Nah, kita naikkan aja. Islam saya, Islam ya. Dari dibantu room kan, ini Mir? saya panggil ya. Saya tantang siapa saja seluruh orang-orang Kristen, dosen-dosen Kristen, sarjana-sarjana Kristen, pendeta kalian suruh bawa ke sini. Buktikan Yesus tidak mati. Ayo.
Ayo kami undang kalian para pendeta ya, para paus ya untuk hadir di sini kita berdiskusi ya. Tunjukkan buktinya Yesus itu Tuhan atau apalah ya yang bisa kalian buktikan. Kami tantang kalian ya, seluruh umat Kristen. Kami tantang kalian. Silakan naik. Muhammad Adam, Anda Muslim apa Kristen? Islam bu. Oh, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu adek ya. Sedikit aja bu. Oh, boleh silakan, mau bertanya apa? Silakan. Mohon maaf lahir batin ya bu. Saya mau tanya ini loh bu. Artinya anti itu apa sih bu? Anti. Anti kok orang Kristen itu kok anti Kristus kok gitu. Anti itu apa? Anti itu apa Kancang? Sesuatu yang berlawanan ya. Misalnya antikristus melawan Kristus berarti bertentangan dengan Kristus. Seperti Iya. Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Kalau kita baca datanya 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus manusia itu antikristus, berlawanan dengan Kristus. Berarti bukan pengikut ya. Anti itu bukan pengikut. Iya kok orang Kristen itu kok seneng banget dikatakan anti Kristus gitu. Kok seneng banget dikatakan anti Kristus itu, kok seneng gitu. Ya karena mereka bertentangan dengan Kristus. Oh begitu. Bertentangan. Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan, mereka mengatakan Yesus yang Tuhan. Begitu. Oke, saya turunkan ya. Masih ada lagi yang ingin kau tanyakan? Terima kasih bu. Enggak, Oke, Bu. baik. Assalamualaikum. Mohon maaf. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diposting ulang teman-teman di tap-tap layar Bang Ardiansa. Aku melihatmu di bawah tadi ya, cuma lewat aja. Oke, silakan. Mualaf cerdas Muslim apa Kristen? Muslim. Muslim. Oke, izin dibawa dulu yang Muslim. Kita naikkan dulu yang Kristen. Aduh, ini si Angel yang Kristen aja ini maksudnya. Gak ada yang lain apa? Saya turunkan dulu Bang Mualaf cerdas ya. Anda seorang pendebat besar juga ya, saya tahu kok. Chan, buktikan Allahmu tidak Kalau bisa mau dialog itu satu-satu, kau ngomong, saya diam, saya ngomong, kau diam. Itu dialog. pakai data. Buktikan Bisa. bagaimana Allahnya Islam ini tidak bisa mati. Coba buktikan, Chan. Bagus, baik, saya buktikan ya. Siap, Contoh. buktikan. Baik, kita mundur dulu. Jangan bacotmu. Ya ini kan saya bila bisa ngomong, kau ngomong terus. Jangan bacotmu, congormu doang. Maju, Ini ayo. iya. Pakai ayat. Ayo. Jan. Kau ada ilmu enggak, Jan? Ayo pakai ayat, Jan. Gimana saya bisa ngomong, kau ngomong. Buktikan Allahmu itu tidak bisa mati, Jan. Ayo, Jan. Iya. Ayo, Jan. Ya diamlah biar saya jawab, diam. Itu Gimana pakai ayat. sih? Jangan, saya nggak terima kalau congornya Jan yang maju. Saya mau ayat. Lalu siapa mau jawab? Pantannya Kancang gitu. Brrrt, begitu. Ya, yang mau jawab, Pak. Mau ayatnya. Ya, gimana bisa ngomong? Ini loh, Bu. Ini si Chan ini masih loading, Bu. Masih booking ini dia. Mau dijawab nggak kau? Allah. Ayo, Chan, buktikan, Chan. Ya ini mau, Tutup kau diam mulut. bisa. Ayo. Ya. Silakan jawab Pak Kancang. Oke, Saya tutup mulutnya baik. dulu, Bang. Baik. Kalau kita lihat Wahyu 3 nomor 14, ternyata Allah sudah ada. Ini kasih data ini. Ini kasih data. Ye, apa? Minta bantuan ayatnya Google untuk Apa ini? kan di mute. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Lihat Kristen begini hidupnya nih. Menderita nih kan. Capek juga aku mute dia teman-teman, capek juga. Jadi dia memberi pertanyaan ya, tetapi nggak membiarkan kita untuk menjawab. Itulah teman-teman ya permainannya. Ya, silakan yang Kristen yang di bawah yang berotak ya, Jangan yang tidak punya akal ya, kayak binatang tau nggak itu.
Yang berotak saya undang kemari, yang berotak ya. Yang berotak meskipun tidak punya akal tapi punya otak. Oke, Ipan Chan. Ini sama-sama Chan ini, oke. Ipan Chan Muslim apa Kristen? Silakan. Ipan Chan. Muslim. Ipan Chan. Hah? Muslim Ibu. Oh Muslim. Oh pantasan ada Chan-Channya ya itu Muslim. Oke izin saya turunkan abang ya, Bang Chan ya. Karena Kang Chan juga Islam ya, pasti Ipan Chan juga ya Islam juga. Oke. 3-in-1 monitor. RK aku mau lihat mau naik lah. 3-in-1 monitor. Ya, selamat pagi. Semangat pagi. Yes. Oke. Abang berdiskusi sama narasumber saya ya. Di sini ada tema Yesus, saya katakan dengan tegas Yesus bukan Tuhan. Silakan tanggapi tema saya. Kalau Yesus adalah Tuhan, buktikan. Lanjut. Silakan. Monitor. Ya, memang benar karena kamu Muslim maka Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan Berdasarkan Bible saya bilang Bang. Berdasarkan Bible saya bilang Yesus bukan Tuhan. Ya. Saya jawab Dasarku Bible Bang. Ya. Mana kalau dasarmu itu Bible? Coba dimunculin ayat berapa, di mana, kitab apa? Ya. 1 Timotius 2 nomor 5. 1 Timotius 5 ayat 2 ya. 1 Timotius 2 nomor 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Kalau kami Kristen itu ayat bukan nomor. Nomor 5. Silakan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Di sini ada pengantara. Itu. Lalu Esa. Itu. Dilanjutkan datanya. Yaitu. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu? Yaitu. Esa. Pengantara itu. Dibaca dulu. Lanjutkan. Jadi Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan. Ulang lagi. Coba baca lagi datanya. Baca lagi. Allah itu Esa, itu menegaskan bahwa hanya ada satu Allah, itu monoteisme ya. Satu pengantara, berarti perantara jembatan antara manusia dan Allah. Baca Siapa datanya itu? Pak. Dibaca datanya. Siapa Yesus di situ? Kenapa Anda dibaca datanya, dibaca di situ. Baca datanya. Yesus itu manusia. Pintar. Baik, bagus. Jadi Yesus Tuhan atau manusia? Manusia Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang di situ apa? Saya ulang pertanyaannya sekarang. Kalau jadi Yesus Tuhan atau manusia? Jadi Yesus Tuhan atau manusia? Gampang jadi pertanyaannya. Yesus. Jadi Yesus ini Tuhan atau manusia? Yesus ini ilahi dan insani. Ini itu yang ditanya. Menurut 1 Timotius 2 nomor 5, Yesus Tuhan atau manusia? Coba jelas ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Jadi pengantara di sini Yesus atau siapa? Iya, baca datanya terus. Itu jawabannya langsung di data itu. Nanda, saya mau tanya, pengantara ini Esa itu siapa? Yesus, manusia, Kristus Yesus, manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, Kenapa Yesus disebut Tuhan atau Yesus? manusia? Kenapa disebut Kristus Yesus? Ya karena dia Mesias, Al-Masih, sebagai utusan Mesias Tuhan. itu apa? Al-Masih, Mesias itu apa? orang. Iya, Ya, enggak, Mesias yang dimaksud itu orang. Kalau baca Bible, wajan diurapi. Wajan itu Mesias. Pilar tiang diurapi. Kemah diurapi Mesias. Tapi yang dimaksud Mesias di situ orang. Siapa? Yesus. Yesus itu orang yang diurapi, bukan Tuhan. Nah,
Sekarang saya tanya lain, yang tadi jawab dulu. Berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5, Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Ntar dulu, saya ada Allah tamu. dan Ntar manusia. dulu, saya ada tamu. Mesianik, Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, oh. Ini kayaknya Ya, halo. Dismas ini. Halo. Lanjut. Lanjut. Ya, silahkan. Halo. Saudara, lanjut, saya lanjut. tanya tadi. Saudara, saya tanya tadi pada kepala kalian berdua sekarang ya. Bisa nggak Tuhan mati? Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu dan dia Bukan pergi itu yang ke saya dunia tanya. Dengar, saudara, pertanyaannya baik-baik. Bisa Ini tidak jawabannya Tuhan? ini, cuma Iya, saya tidak akakmu belum tanya sampai. Yesus. Jawab dulu. Saya tidak tanya Saya Yesus. mau jawab. Bisa tidak Tuhan mati? Belum saya jawab, kau sudah bertanya bertubi-tubi. Bukan itu yang saya tanya. Saya tidak tanya Yesus. Orang mati dan Nggak dia nanya. tahu persis dunia orang mati itu. Makanya dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Saya tidak tanya Nabi-mu itu. bilang begitu nggak? Tapi saya tidak tanya itu. Nabi-mu bilang begitu nggak? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya bisa nggak Nabi Tuhan Muhammad mati? bilang begitu nggak? Ya, mulai Atau error. Nabi tidur. Bukan itu yang saya tanya. Dengar pertanyaan baik-baik. Bisa Saya tidak mau Tuhan bantah mati? bahwa kalian mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan itu Yesus yang saya tanya. Tuhan. Bisa tidak Tuhan mati? Yesus itu Tuhan, mati bangkit ditanya. kembali. Bukan itu yang saya tanya. Kenapa? Dengarkan pertanyaan baik-baik. Bisa tidak Tuhan Muhammadmu mati? Kenapa? Bisa Muhammadmu tidak? kenapa? Dah selesai. Saya bertanya juga ini. Ya boleh, tapi satu-satu jawab. Bisa nggak Tuhan mati? Yesus itu Tuhan. Saya tidak tanya Mati, itu. bangkit kembali, naik ke surga, Saya dan akan tidak datang tanya kembali. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Bagaimana dengan Muhammadmu? Tanya Bagaimana? Yang saya tanya bisa nggak Tuhan mati? Muhammadnya Selesai. yang hidup. Mungkin saudara Mesianik mau jawab. Bisa nggak Tuhan mati? Gimana? Oh, oke. Bisa nggak Tuhan mati? Oke. Tuhan ini maksudnya seperti apa? Coba jelasin. Maksud sekalian saja. Posting ulang di bawah Definisi tap kalian layar, bantu. Komal ini tap layar, ayo posting Saya ulang. ngikutin definisi kalian aja. Bisa nggak Tuhan mati? Enggak, kita harus definisikan dulu Tuhan itu Anda aja, apa. definisi Anda gimana saya ikutin? Oke, Tuhan ini kalau apa? dalam iman Kristen, Tuhan, ketika dikatakan kita menuhankan sesuatu, itu artinya kita menjadi pribadi yang tunduk kepadanya, Yaudah, yang mengikuti kehendaknya. bisa nggak Tuhan mati? Ya bisa, kenapa tidak? Bagus. Dalam Bible Tuhan tidak bisa mati. Yang salah siapa? Bible atau Mesianik? Oke, kalau Rob bisa mati nggak? Tidak bisa. Oke. Sebalik lagi sekarang. Tuhan tidak bisa mati menurut Bible. Menurut Anda Tuhan bisa mati. Yang salah siapa? Bible atau Anda? Jawab dulu dong. Ya kan Anda bertanya. Ya makanya jawab. Coba di mana Tuhan tidak bisa mati coba? 1 Timotius 6 nomor 16. Apa katanya? Tuhan tidak bisa mati. Coba baca ayat fullnya. Dibacalah itu Tuhan tidak bisa mati. Tuhan itu Iya, Tuhan di Athanatos situ kan tanpa merujuk kematian. Iya, sebentar. Tuhan di situ kan itu bukan merujuk pada Yesus, tetapi merujuk pada Bapa di surga. Emang ada berapa Tuhanmu? Theos. Ada berapa Tuhanmu? 3. Tuhanmu 3. Iya. Kalau Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus Bapa di surga. Ada berapa? Bapa di surga. Ada berapa? Satu. Satu. Jadi keimananmu dengan keimanan Yesus sama atau beda? Saya ulang. Ya, oke, Tuhan saya tanya Anda, balik, boleh? Tuhan satu-satu jawab dulu. Tuhannya Kristen, Tuhan Anda Kristen 3. Tuhannya Yesus 1. Iya. Jadi pertanyaannya Nggak ada yang keimanan salah Anda dengan keimanan Kristen sama atau beda? Iya kan nggak ada yang salah dengan kita menuhankan. Bukan itu Bapa, yang saya Putra, dan tanya. Roh Kudus. Bukan itu. Salahnya di mana coba? Yesus Coba Tuhannya caranya gimana? 1. Yesus Tuhannya 1. Kristen Tuhannya 3. Pertanyaannya, iman Kristen dengan iman Yesus sama atau beda? Ya sama lah pastinya. Saya ulang. Khawatir headset terganjal di hidung kan? Dengar. Kristen Tuhannya 3. T-I-G-A. 3. Yesus tiga, Tuhannya tiga. 1. Iya. Nah, jadi iman Kristen dengan iman Yesus sama atau beda? Ya sama. Hmm. Maksud menuhankan itu apa coba? Coba kamu Bukan itu jelaskan yang dulu, dimaksud. menuhankan Sesuai dengan itu maksudmu apa? Sama aja dengan maksudmu.
Saya ikutin aja Iya. seluruh definisinya. Yesus, menuhankan saudara. Bapa di surga. Sebentar, saya jawab dulu, dari tadi Anda ngomong terus. 3 dengan 1 sama atau beda? Nggak ada Tiga yang dan masalah, satu. mau berapapun dituhankan itu tuh kalau misalnya Bukan itu yang ditanya. 3 dengan 1 sama atau beda? beda. Bagus. Yesus Tuhannya 1. Kristen Iya. Tuhannya 3. Jadi iman Kristen Iya. dengan iman Yesus sama atau beda? Sama, saya jelaskan ya. Hmm. Saya jelaskan ya. Dalam kekristenan kami menuhankan Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Itu kami menjadi pribadi yang takluk kepada kehendaknya Bapa di surga. Nah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bukan Allah yang lain yang datang dari di luar Bapa di surga, tapi datangnya dari Bapa di surga. Dalam iman Kristen, ketika kita mau menuhankan Bapa di surga, kita tidak bisa menuhankannya tanpa menuhankan Yesus dan tanpa menuhankan Roh Kudus. Seperti itu. Sekarang saya tanya Anda, bisa nggak seorang Muslim menuhankan Allah tanpa tunduk dan taat pada Muhammad? Bisa. Abraham jadi bisa. Abraham Muslim tanpa tunduk dan taat Oke. kepada Nabi Muhammad, belum datang. Ya itu kan, oke. Berarti kalau Yesus misalnya, sebentar dulu. Akan saya jawab. Bisa. Contohnya Yesus tunduk patuh jadi Muslim kepada Allah tanpa Nabi Muhammad. Setuju nggak kalau Yesus ini seorang Muslim? Oke. Berarti Setuju nggak Yesus ketika- seorang Muslim? Ya enggak lah, Muslim itu artinya apa Tapi dulu? Yesus ngaku dirinya Muslim. Nggak ada dalam Alkitab. Yohanes 14 nomor 27. Apa artinya? Islam kutinggalkan kepada kalian, Islamku kuberikan kepada kalian. Nggak ada. Sepanjang saya Alkitab, nggak ada kata Islam itu. Oke, kita Islam buka ya itu datanya. istilah yang berasal dari Arab. Sebentar dulu, sebentar. Kita buka datanya ya, sebentar. Kita buka datanya. Nggak usah lari ke situ dulu. Kita bahas Ke situ dulu. ini arti Karena kan menuhankan ini. tanpa Nabi Muhammad bisa, Muslim secara general bisa. Siapa sebentar Oke, dulu, sebentar. ketika- Siapa yang sebentar, bisa? saya jawab Saudara, siapa yang bisa? Orang yang datang sebelum Nabi Muhammad sebagai Muslim. Siapa? Yesus contohnya. Nih, saya kasih contoh. Nih. Ini suka putus. Tes. Nih. Tes. Ada ya? Lihat. Yahya ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yahya 14 nomor 27. Lihat. Salam dari mulut Yesus langsung. Salaman. Islam. Atrokulakum. Iya, itu kan terjemahannya ke bahasa Arab. Anda harus Dengar. mengacu kepada bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ya bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia. Yesus itu pakai Ya, bahasa aslinya Aramaik. Yunaninya apa coba? Yesus Anda nggak itu bisa mencari pembenaran saudara, ketika diartikan ke dalam bahasa Arab. saudara. Yesus Bahasa itu aslinya dia apa pakai coba, bahasa salaman itu? pakai bahasa Semitik. Salaman atrokulakum. Salami Islamku tekstual. Islamku damai sejahtera aku tinggalkan kepada kalian. Damai sejahteraku posesif, ini bahkan posesif. Damai sejahteraku kuberikan kepada kalian. Nah, sekarang kalau Yesus, saya tanya, kalau Yesus Islam kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, apakah saat itu Yesus mengikuti Nabi Muhammad? Yesus Tidak. tidak pernah menyembah Allah. Yesus tidak pernah menyembah Allah. Bagaimana Dari mana mungkin? caranya Allah? Karena dia yang mencipta, Yesus Allah itu menyembah yang Bapa kepada surga, Bapa Loh, di surga yang itu mencipt- merujuk kepada Yod He Vav He, yang sembahnya menciptakan orang Yesus kan, Israel. saudara. Bagaimana mungkin Yesus tidak menyembah yang menciptakannya, sedangkan Allah yang menciptakan Yesus? Enggak pernah. Yesus tidak pernah menyebut kata Allah sesembahannya itu tidak Kalau pernah. gitu, Itu kalau bukan Allah, lalu siapa yang menciptakan Yesus, saudaraku? Yod He Vav He, Bapa di surga, merujuk kepada Bapa di surga. Siapa yang menciptakan Allah Yesus? itu kan sesembahannya orang Arab. Saudara, siapa yang menciptakan Yesus? Yesus tidak diciptakan, Yesus dilahirkan. Bible Anda mengatakan Yesus diciptakan oleh Allah. Tidak ada Yesus diciptakan oleh Allah. Tidak Di ada. dalam Bible Anda secara tekstual Yesus diciptakan oleh Allah. Oke lah, ya udah saya ikutin Yesus diciptakan oleh Allah. Oke, terserah. Kalau Yesus diciptakan oleh Allah, jadi siapa Tuhannya Yesus? Ya udah terserah Allah lah Tuhan. Siapa? nanti.
Alhamdulillah. Bisa nggak Bagus, Tuhan punya belajar Tuhan? yang benar ya, belajar yang Belajar benar. benar. Mesias. Bagus. Iya, Bisa nggak Tuhan maksudnya punya kan Tuhan? Kalian harus definisikan dulu punya Tuhan itu apa. Saya ngikuti aja, ngikuti definisimu aja. Nggak usah kesepakat. Saya ini surplus. Apapun definisi kalian terkait Tuhan, saya ikuti. Bisa nggak Tuhan punya Oke. Tuhan? Bisa. Bagus. Kalau Tuhan punya Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Ya yang dituhankan tetap satu. Siapa? Ya Bapa di surga. Kalau Tuhan punya Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Yang dituhankan tetap satu, Bapa di surga. Bukan itu yang saya tanya. Kalau Tuhan punya Tuhan, berarti ada berapa Tuhan di situ? Ya udah 2 Tuhan. Kenapa ada 2 Tuhan? Bagus. Oke. Menurut Yesus, Ini tamu kita tinggal disembeli aja nih Kang Cang. Ya udah. Ya, So- ya, ya. Patah ini supaya- Kristen ya. supaya orang-orang Muslim di bawah terjaga akidahnya. Inilah ajaran Kristen yang tiap hari mempromosikan ajaran kebenaran, ajaran kasih, ajaran pengampunan dosa. Ternyata bingung urusan ketuhanannya. Cuy. Bagus. Inilah Kristen. Udah bisa ditanggapi. Apa yang mau ditanggapi? Nggak ada yang ditanggapi. Anda udah bener kok. Ya udah, saya jawab dong. Masa Anda terus yang nanya? Saya nggak bisa nanya. Pertanyaan saya apa? Kan sudah dijawab tadi. Oke, saya tanya ya sekarang ya. Boleh, silahkan. Oke. Kristen punya 3 Tuhan, bagi orang Muslim, bagi orang Islam itu menjadi masalah. Tetapi ketika Islam lebih menuhankan Muhammad dibanding lebih menuhankan Allah, itu tidak jadi masalah bagi kalian. Di mana umat Islam itu lebih menuhankan Muhammad? Di Al-Quran jelas dikatakan bahwasannya orang-orang beriman itu wajib melakukan atau mengatakan perkataan yang benar. Tetapi yang terjadi apa sekarang coba? Boleh berbohong dalam 3 hal. Oke? Ada pertanyaan ya? sekarang Umat Islam, Ada umat pertanyaan. Islam ini lebih mengikuti siapa? Lebih mengikuti Allah atau lebih mengikuti Muhammad? Udah, pertanyaannya itu. Ya, jawab silakan. Baik. Umat Islam itu mengikuti Allah dan Allah mengajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, Perintah awalnya apa coba? Perintah Allah awalnya apa coba? taatilah Allah dan taatilah Nabi Muhammad. Iya, tapi Allah bilang apa? Suruh mengatakan perkataan yang benar. Iya betul. Muhammad nyuruhnya apa coba? Berkata yang benar. Boleh berbohong dalam 3 hal, boleh berdusta dalam 3 hal. Boleh di dalam 3 hal eksklusif. Oke, Betul. boleh. Oke, Nah, boleh. Jadi yang lebih diikuti siapa? Nabi Muhammad dan Allah. Berarti yang lebih diikuti siapa? Nabi Muhammad dan Allah. Kalau lebih diikuti dua-duanya Nabi kan? Muhammad yang lebih diikuti. Berarti kalau Allah bilang dan nggak Nabi boleh Muhammad. berbohong, oke, Allah boleh nggak nyuruh kita ini berbohong? Boleh dalam 3 hal. Oh, enggak, itu bukan perkataan Allah. Kata Allah ikutilah Nabi Muhammad. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Ya itu adalah Allah. Coba disebutkan di Al-Quran di mana boleh disebutkan berbohong. Wa ma Lihat atakumur rasul dalam Quran. ayatnya. Apa yang Di didatangkan? mana coba? Apa yang didatangkan Rasul fakhuduhu, maka ambillah. Maka berarti kalau Rasul mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal, boleh 3 hal ya, eksklusif. Oke, 3 hal. berarti- Sebentar saya jawab dulu. 3 hal ini apa? 1, kalau dalam perang Anda Kristen, misalnya Anda jadi tentara. Iya, udah sebentar dulu saya jawab. Anda Kristen, kita semua kalau dalam perang Anda ketangkap, lalu ditanya oleh penjajah di mana bunker senjatamu, kira-kira Anda akan jujur atau bohong? Loh, kenapa harus bohong? Anda tentara TNI nih, abri tentara. Itu kenapa Anda harus bohong? dengarkan dulu Nggak saudara. mungkin Ini juga dia konteksnya. nanya. Ini konteksnya. Anda tentara Indonesia nih, Anda Kristen ya. Anggap saya Kristen ini jadi tentara kita nih, tentara Indonesia. Anda tentara, lalu Anda ketangkap. Anda tahu bunker Indonesia itu di mana? Bunker senjata, semua peralatan di mana, tahu betul. Hancur Indonesia kalau tahu bunker itu. Anda ketangkap oleh penjajah. Sebagai Kristen saya tanya, dan tentara, ketika ditanya oleh penjajah di mana bunker persenjataan Indonesia, Anda akan bohong atau Anda akan katakan? Ya kan nggak harus bohong, bisa aja nggak dijawab kan? Kenapa Anda harus bohong, jawab. coba? Nggak harus kok. Kan bisa nggak dijawab. Anda tahu nggak kalau ditanya Anda tahu tidak bunkernya? Ya kan bisa nggak dijawab, kenapa harus bohong?
Anda tahu nggak bunkernya di mana? Ya kan bisa nggak dijawab. Iya, Kan Anda ada tahu nggak pilihan. bunkernya? Ah, berarti Nggak, bohong. Anda bisa nggak? Anda bisa Berarti bohong. nggak dijawab bukan berarti bohong. Bohong. Anda kan artinya. tahu. Anda kan tahu. Kalau Anda tahu Nggak terus Anda dijawab bilang, loh. ya itu bohong Nggak namanya. dijawab. Bohong. Ya, apa nggak dijawab artinya dia? Nah, sekarang kalau Islam melalui Nabi Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal dengan konteks tertentu yang tadi, oke? Nah, sekarang saya tanya, Roma 3 nomor 7 siapa yang berdusta di situ atas nama Tuhan? Tunggu dulu. Jangan- Kita buka datanya, Roma 3 Jangan nomor ngalihkan. 7. Oke, saya Nggak tanya, ngalihkan. kalau berbohong itu Saya dosa nggak? aminkan. Saya aminkan. Berbohong itu dosa nggak? Saya Kecuali tanya dalam dulu, 3 hal berbohong itu tidak dosa berdosa. nggak? Dalam 3 hal tidak Nggak. berdosa. Iya, berbohong itu dosa nggak dulu? Dosa Jawab kecuali dulu. dalam 3 hal. Ah, Kata nih saya siapa? tanya sekarang. Kata Nabi. Ah, sekarang. Jangan nih. ke situ dulu, jangan ke Nah, situ dulu. Kita selesaikan tetapi satu-satu. jika kebenaran Tuhan nih bukan 3 hal, bukan 1 hal, seluruh hal oleh dustaku. Ah, siapa yang berdusta di situ? Oleh dustanya Paulus Ah, bagus. Dosa nggak berdusta dalam Kristen? berdosa. Ah, bagus. Paulus berdosa tidak? Iya, baca habis ayatnya coba. Silakan baca itu depanmu. Ya udah, Ini baca bukan coba. bukan 3 hal, tapi semua hal. Iya. Ke- Tetapi jika kebenaran oleh dustaku semakin melimpah bagi Kebenaran kemuliaan, Tuhan. apa aku sebentar, Tapi baca jika dulu. kebenaran Apa Tuhan aku karena masih dustaku. diambil lagi sini? Tes. Tetapi jika Saya kebenaran turunkan Tuhan karena ada suara anak dustaku. kecil. Saya turunkan karena ada suara anak kecil ya. Saya turunkan. Ya, nih. Siapa yang berbohong? Siapa? Epata, Atas silakan nama jawab. siapa? Epata monitor. Ya, selamat siang. Iya, silakan dijawab. Silakan dijawab Siang, pertanyaan Pak. dari Kancang. Enggak. Tolong Apa jauh dulu dari pertanyaannya, anak Kancang? kecilmu itu siapa namamu tadi ya? Dulu dari anak kecil baru dinaikkan lagi. Ya, silakan Epata kau jawab pertanyaan dari Kancang. Lanjut. Apa pertanyaannya? Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya nggak bisa lah. Ini Bagus. kalian nanti makanya diskusi jangan pakai Al-Juma 2. Kencang saya sudah kasih tahu. Kalian Bisa nggak diskusi Tuhan pakai punya Tuhan? Al-Juma 2. Nanti pertanyaannya turun Al-Hijr 6. Kita Baik, diskusi yang intelektual. baik, Pertanyaan TK anak PAUD Baik. saja itu. Bisa Tuhan punya Tuhan. Gimana? baik. Kalau Tuhan tidak bisa punya Tuhan, Rob bisa nggak punya Rob? ketika Yesus mengatakan bahwa dia punya Tuhan, apakah Yesus Bisa nggak Tuhan? punya Rob coba? Bisa, karena Rob itu Makanya- belum tentu Tuhan. Iya, Ya, Enggak, Rob itu makanya sekarang- kalian itu harus enggak, kalian Ya, tidak bisa satu-satu dulu. terhubung dengan iman kekristenan Kancang karena kalian melihat Yesus. Ya, iman Kristen aja, Dalam iman 1 Kristen aja. Petrus 3 ayat 18. Iman Kristen aja Dalam sekarang. Ya. Menurut Kristen aja sekarang, jangan menurut saya, menurut Iya, Kristen. menurut Kristen. Yesus mengaku, ya inkarnasi. Yesus mengaku dirinya punya Tuhan. Setuju nggak? Yesus mengaku dirinya punya Tuhan. Mm-mm. Kapan Yesus katakan itu? Ketika Mar- dia datang ke dalam dunia. Nah, bagus. ketika datang ke dalam dunia. Siapa Makanya Tuhannya dalam Yesus? Roma 10 ayat 10 Kancang, yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, orang yang percaya. Yang Baik. bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu mereka yang memiliki Roh Kudus. Kalian tidak akan pernah mengaku bahwa Yesus Tuhan karena kalian tidak akan diselamatkan. Siapa Kalian Tuhannya akan Yesus? binasa. Ya, Siapa Roma 10 Tuhannya ayat Yesus? 10. Ya, Roma 10 Siapa ayat Tuhannya 10. Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Kancang, Siapa Tuhannya Yesus? siapa Tuhannya Kata- Yesus? Ya Yesus siapa? Tuhan kan? Enggak, Bukan. Yesus Tuhan kan? Ketika Enggak, Yesus punya enggak, Tuhan, Tuhannya posisikan. siapa? Enggak. Makanya Kok enggak? saya katakan kita diskusi, kita bicara Yesus 2000 tahun yang lalu atau yang sekarang. Itu 2000 intinya tahun di yang situ. lalu? 2000 tahun yang lalu, 2000 Yesus tahun punya lalu dia Tuhan. datang sebagai manusia. Ya, Filipi bagus. 2 ayat Siap. 6. Ya bagus. Siapa Tuhannya Ya, Yesus? Filipi 2 dia datang sebagai manusia. Bagus. Saya Siapa tanya. Tuhannya Yesus? Ya. Siapa Tuhannya Yesus? Ya sekarang Yesus jadi Tuhan. Bukan yang saya tanya. Ketika dia mengaku Enggak. punya Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Enggak, sekarang Yesus Tuhan. Bagi Bukan. kami, maka Roma Iya, 10 ya udah, ayat 10, silakan. barang siapa yang ingin diselamatkan, Silakan. dia mengaku Yesus Tuhan dengan mulutnya. Silakan, baik. Kalian kan tidak Siapa- bisa mengaku Yesus Tuhan
karena kalian Iya. akan dibinasakan. Iya, iya. Roma Ketika 10 Yesus ayat 10. mengaku, iya. Saudara, satu-satu. Ketika Yesus Nah, mengaku kita punya bicara Tuhan, Yesus kapan? Yesus 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. datang sebagai manusia. Siapa Tuhannya? Nah, Tuhannya dia siapa? 2000 tahun lalu Yesus datang sebagai manusia. Tuhannya dia siapa? Ya, sama dengan Al-Asap 56 Kancang. Allah dan malaikat berselawat dengan Bukan nama. itu. Tuhannya Nah, Yesus sama. siapa? Kan kalian bilang Yesus berdoa. Bukan. Al-Asap 56 Anda saja, katakan Yesus Allah punya berdoa Tuhan. kepada Iya. Muhammad. Gimana itu? Bukan itu yang ditanya. berselawat, berdoa. Boleh ditanya satu-satu ditanyanya. Kalau Yesus mengaku punya Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Kita bicara Yesus, saya tanyakan. Kita bicara Yesus 2000 tahun yang Yesus. lalu atau sekarang? Tahu Yesus. Siapa Tuhannya Nggak, Yesus? Pertanyaan saya dulu. Nah, pertanyaan saya 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang sebagai manusia atau sekarang? Ya 2000 tahun yang lalu. Ya, Nah, 2000 siapa tahun Tuhannya lalu Yesus? Dia datang sebagai manusia kan, makanya Siapa Tuhannya dia? Katakan bahwa makanya di 10 ayat 3, Siapa Tuhannya? Katakan Bapa dan Aku adalah satu. Bukan itu yang ditanya. Nah, kau Siapa jawab dulu. Tuhannya Yesus? Ya, makanya ketika itu Yesus Siapa? berkata Bapa dan Aku adalah satu. Ayat Filipus, jika engkau sudah melihat Aku, maka engkau akan melihat Bapa. Ya udah. Sekarang jawab siapa Ya. Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Ya Tuhannya Yesus lah. Tuhannya siapa? Enggak, kita bicara 2000 tahun lalu atau Yes, sekarang? 2000 tahun yang lalu diulang-ulang. Ya, Yesus datang 2000 sebagai tahun. manusia, Ya, Bapak. Yesus Ya, 2000 dia tahun katakan, lalu mengaku ya, punya Bapak. Tuhan. Kenapa Yesus mengadakan Dari doa Bapa tadi Bapa kami di susah surga? sekali. Baik. Ya udah. Kenapa diajarkan Bapa kami di Ya surga? udah. Ya udah. Berarti Ya. Tuhannya Yesus Bapa. Bapa dan Aku adalah satu. Tuhannya Yesus siapa? Bapa atau Ya, anak? 2000 tahun lalu ketika datang sebagai manusia dia mengandalkan diri sebagai manusia. Bukan itu yang Dia ditanya. katakan Bapa di surga, diajarkan Bapak di kami. surga bagus. Bagus. Ya udah. Kalau Bapak di surga Tuhan dan Tuhan itu satu, di antara Bapak dan anak yang mana yang Tuhan yang satu itu? Bapak atau anak? Ya, itulah iman kekristenan, tidak ada hierarki di dalamnya. Bukan itu yang Anak ditanya. dan Roh Kudus, itu yang Bukan kalian itu yang ditanya. sesat. Ah, Hierarki di kan antara kalian Bapak katakan, di antara Bapak dan Putra dan Roh Kudus yang Tuhan yang beda satu yang dengan mana? Allah dan Muhammad dengan Jibril, itu kan beda. Beda, Kalau alhamdulillah Bapak, betul anak, beda. dan Beda. Ya, dalam kekristenan tidak ada hierarki. Patah, dengarkan dulu. Patah, dengar. Di antara Allah, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, yang mana yang Tuhan yang satu? Allah. Saya bisa jawab. Sekarang Anda, di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mana yang Tuhan yang satu itu? Jawab. Tuhan Yesus Kristus. Bapa Tuhan Yesus adalah Ya, jadi Bapak bukan Tuhan. Tidak. Makanya jangan kalian bawa. Tidak, makanya saya bilang jangan kita diskusi. Tuhanmu pakai yang mana argumen sih, tua. ini Patah? Enggak, memang kalian bingung. Karena memang Yesus katakan Anda yang bingung tadi ditanya. Ini Anda yang sedang ditanya. Saudara, Tuhanmu yang mana? Bapak atau Anak atau Roh Kudus? Ya semuanya Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa emang Satu Tuhanmu dalam- semuanya? Tidak dalam hakikatnya dia satu. Itulah beda. Tuhanmu ada berapa, Kalian- saudara? Nah, Saudara, Tuhanmu banyak. Makanya kalian kalian lihat Tuhan itu keberapaannya dalam Tuhan. Makanya orang saya Kristen. tanya, Tuhanmu Kami ada bukan berapa? lihat keberapaannya, hakikatnya dalam satu hakikat. Bagus. Makanya kalian tersesat karena Jadi, kalian samakan iman kalian. hakikat Bahwa Yesus ini Muhammad, Tuhan. Hai Allah, Jibril, Iya. beda. Memang sudah beda itu. Hakikat Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan lah. Bisa nggak Tuhan mati? Ya tidak bisa. Yesus Ya, mati anak nggak? kecil saja Anda TK bisa bilang Tuhan mati. Mana? Bagus. Yesus Makanya mati nggak, kan Yesus? Jangan diskusi pakai cuma Tuhan. Mana ada Tuhan bisa mati? Bagus. Tuhan tidak masih sepakat kita. Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati nggak? Ya Yesus mati. Bagus. Jadi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ya 1 Petrus 3 ayat 18 jawaban itu. Dalam keadaan sebagai manusia dia mati. Bagus. Jadi Tuhan atau bukan Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 18 ini semua bilang kalau Yesus katakan mati. Ini Bapak bagi Saya jawaban akan terus. mualaf. Saya akan Iya, murtad. iya Tapi benar. dikasih Iya. ayat ini. Baik. Enggak, Yesus 1 Petrus 3 ayat kalau 18. ya kalau Nah. Tuhan tidak sebentar saudara, kalau Tuhan tidak bisa mati dan Yesus mati, berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Makanya saya kata susah diskusi dengan argumen dua. Tidak, Yesus 2000 tahun lalu inkarnasi datang sebagai manusia.
Tuhan Kalau atau dia bukan tidak Tuhan? datang sebagai manusia Kancan tidak bisa mati dia. Tuhan Tapi atau memang bukan kita Tuhan? dibuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa dia harus mati. Yang datang Enggak, itu kalau Tuhan dia atau datang bukan sebagai Tuhan? Manusia tidak bisa dia mati. Ya bagus, alhamdulillah. jawabannya. Sudah saya tulis Tuhan tidak bisa mati. Sekarang yang datang itu Yesus, Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai manusia. Tuhan atau bukan Filipi 2 Tuhan? ayat 6, 7, 8. Iya, makanya diskusi dengan Iya, Al-Jum'ah 2 susah. Iya Tuhan atau Kan sudah Yesus ini. dijelaskan. Ini Tidak, pertanyaannya Yohani- gampang loh. Yohani 1 ayat 14. Yesus, Firman itu saudara. telah menjadi manusia. Patah dengarkan Kan dulu, ada berapa dengarkan. ayat Ini dikatakan pertanyaan yang itu? fair. Yohani Dengar, 1 ini ayat pertanyaan yang 14. fair. Patah dengar, pertanyaan yang fair. Yesus ini Tuhan atau cicak? Manusia atau cicak? Ini pertanyaan Al-Jum'ah 2. Kan sudah jelaskan Yesus datang sebagai manusia. Nah, bagus. 2000 tahun yang lalu. Baik, manusia. Ada nggak Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Tuhan mati menembus dosa Kristen. Ada nggak? Ya Yesus Yo, katakan mikir. aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Iya, bukan itu yang saya tanya. Yang Ya. saya tanya, ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Ya Yo, itulah mikir, Tuhannya Kristen. Tidak ada Tuhan yang mati. Gimana? Tadi kan tidak. Tadi kan tidak ada Tuhan yang mati. Dan dia manusia. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Beda di Al-Quran tidak ada penebusan. Bukan di jangan Quran, di paksakan. Bible. Bahwa Kristen itu tidak ada Quran. penebusan. Quran Allah dibawa-bawa. tidak bisa menebuskan. Saudara. Allah mau hayalan saja, hayalan saja. Ada tidak? Hayalan saja. Kemana-mana. Tidak, Ada nggak Allah Tuhan? tidak bisa menebus. Tuhan yang Bahkan datang. orang-orang Ih. Yahudi katakan Yahudi Nasrani kafir, tapi nanti jadi penebus kalian. Bukan itu. Bukan itu. Tapi Dengar, nanti dengar. jadi penebus apa? Orang Iya, tak. Yahudi dan orang Iya, kafir. silakan. Dia katakan Sekarang- kafir, tapi nanti jadi penebus di neraka. Orang Yahudi dan kafir. Ya udah, baik. Siap, baik. Nah, Anda kenapa ngaku dia nggak apa-apa. jawab itu? Saya tanya Baik, kau. nggak apa. Nah, Sekarang, saya tanya kau, kenapa ada nggak ketika Tuhan dia yang datang? katakan- Ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Ada nggak? Tuhan datang sebagai manusia. Kalau dia Ada mati nggak? sebagai Tuhan tidak bisa lah. Ah. Jadi tidak ada Tuhan yang datang yang sebagai datang manusia. untuk mati Ya. menebus dosa Kristen. Nggak ada. Ya makanya 1 Petrus 3 ayat 18 saya bacakan ayatnya. Iya, saya bacakan ayatnya 1 Petrus 3 ayat 18. Ini supaya kalian tahu kan, supaya kalian tidak tersesat. Aduh ya Allah. 1 Petrus 3 ayat 18 kencang bunyinya. Sebab Kristus pun telah mati. Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa. Orang benar untuk orang yang tidak benar, yang dibunuh secara, ini dikatakan, yang dibunuh secara tubuh jasmani, namun dibangkitkan oleh Roh Kudus agar Dia Bagus. dapat membawa kita kepada Balik lagi Elohim. pertanyaannya. Nih. Ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Kacang, saya selalu katakan begini, di koma Islam jangan pakai Al-Jum'ah diskusi. Kan sudah Bukan dijawab, itu yang Tuhan ditanya. datang sebagai manusia. Ada nggak Tuhan yang Nah, datang Tuhan untuk datang mati sebagai menebus dosa manusia. Kristen? Ada nggak? Enggak, ya Tuhan datang sebagai manusia. Saya bilang kan tadi jawabannya ini sudah. Jadi tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa. Kan tadi Benar. aku tanya, bisa Jadi tidak ada mati Tuhan enggak? yang mati untuk menebus dosa Kristen, nggak ada. Ya dia datang sebagai manusia. Saudara, dengar pertanyaan baik-baik. Ada nggak Tuhan yang Ada datang? darahnya enggak, Cang? Iya. Enggak. Ada nggak Tuhan ada yang darahnya datang? enggak? Sebentar lu. Ada nggak Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Dia datang sebagai manusia. Bukan itu yang ditanya. Jawabannya Bukan itu. begitu. Pertanyaannya, Oh, apakah loh, Tuhan pertanyaan bukan begitu. Itu datang pertanyaan menebus saya. dosa Kristen? Ada nggak Tuhan Nah, yang datang menebus dosa Kristen? Dia datang sebagai manusia. Kalau dia tidak datang Udah, sebagai kalau manusia. ada darahnya. Saya sepakat kalau dia manusia. Tanya, Nah, bukan itu yang saya tanya. Dua. Yang saya tanya bukan manusia, saya sepakat Yesus manusia. Ya, kan- Islam dari kan dulu mengatakan faktanya Yesus manusia. 2 tahun lalu dia datang sebagai manusia, bukan datang Makanya sebagai saya Tuhan. tanya sekarang. Nah, saya Ada tanya, nggak Tuhan yang dulu dia datang sebagai manusia atau untuk sebagai dengar Tuhan? dulu saudara santai dulu Fata, dengar. Saya tidak tanya dia manusia, jadi tolong jangan jawab lagi dia sebagai manusia. Saya sepakat, demi Allah saya sepakat 1000% saya sepakat. Oke? Yang ditanya bukan manusia lagi. Ada nggak Tuhan yang datang untuk mati sebagai Tuhan menebus dosa manusia, menebus dosa Kristen? Tidak ada. Karena bukan dia Bagus. datang mati. Masa Tuhan bisa mati? Dia datang Jadi sebagai klaim manusia, menebus yang dosa. mengatakan Kristus
Tuhan telah mati untuk dosa-dosa kita itu salah. Ketika Injil itu katakan Rasul Paulus ketika Yesus sudah bangkit. Bukan, belum. Nggak salah. Kristus Nggak salah telah ketika menebus Yesus sudah kita. Saudara, ada nggak Tuhan yang datang menebus dosa Kristen? Ya, ketika Yesus sudah bangkit kan itu ayat itu. Bukan di Injil. Bukan itu yang ditanya. Ada nggak? Jawabannya Kau itu jadi nggak sih dengan bukan jawabanmu? yang tersesat. Nggak, ada nggak di Injil dikatakan Rasul Paulus katakan itu Kristus telah mati Tuhan kita. 1 Artinya ketika Korintus dia sudah dibangkitkan. pasal 15 nomor 3 nomor 4. Roma Iya, setelah 14 itu nomor dia sudah 9. dibangkitkan. Iya, setelah kenapa pakai anu Paulus? Kadang-kadang kalian tidak suka pakai Lukas anu Paulus. 2 nomor 11, telah lahir Tuhan. Manusia Tuhan hari Sabat. Kau mengenal aku guru dan Tuhan. Lalu kata Paulus, Kristus yang Tuhan itu mati karena dosa-dosa kita. Sekarang siapa yang salah? Yang salah siapa sekarang? Sudah mati kan? Yang salah siapa sekarang? Paulus atau Evata yang mengatakan Tuhan tidak bisa mati? Ya Tuhan tidak bisa mati. 1 Petrus 3 ayat 18. Yang Yesus tubuh mati. jasmaninya. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tubuh jasmaninya. Aduh. TK saya. Jangan. Anak TK bisa Tuhan mati. TK saya. Silakan, mau nanya apa Evata? Silakan supaya adil. Ya, saya tanya gini bang. Muhammad kan istrinya 13. Benar enggak? Iya, gimana? Sofia, ada Marikiti, ada Khadijah. Pertanyaan saya ketika dia menikah dengan Khadijah kan belum ada Islam. Apa yang Sudah ada. menikah di mana Muhammad itu bang? Sudah ada Islam, Pak. Nah, Islam kan muncul ketika Muhammad sudah Tidak. mati. Tidak. Nggak, Bapak buka. nggak, saya tanya dulu. Jadi saya kasih datanya sekarang, sudah ada Islam. Ya. Bapak buka Yeremia 29 nomor 11, Tuhan mengadakan rancangan Islam. Dibuka dulu datanya daripada ketawa. Buka dulu datanya. Kenapa bilang hayalan datanya dalam Bible Anda? Ayalan saja. Tidak, kalian Tuhan itu orang akan, Indonesia saudara, aja, Anda itu. kan bertanya, saya jawab. Jawabannya di Al-Quranmu. Jangan pakai Bible Baik. jawab. Dalam Saya Quran kan tanya sekarang. Al-Quran. Baik. Baik, sekarang saya dalam Quran. Baik. Kan saudara, saya jawab. Anda ini aneh. Anda nanya, saya jawab. Begitu cara dialog berjalan, betul tidak? Iya, tapi kan saya tanya di Al-Quran sama tadi tekan Canja. Iya kan, saya belum selesai. Saya belum selesai. Bukan Iya saya kan, mau jawab Al-Quran. Saya bertanya Iya, saya kan Al-Quran, belum- kok dijawab di Bible. Iya kan, saya belum selesai. Al-Quran Saudara, datang mulai dan menyempurnakan, membenarkan. Bagaimana orang bisa jawab? Ngomong terus. Injil. Bagaimana orang bisa jawab? Kau Ya ngomong terus. jawabannya jangan hayalan saja lah. Kalau kau merasa itu hayalan saja, kau baca. Dengar. Dalam Yeremia 29 nomor 11, Tuhan Ya, akan mengadakan rancangan Islam, rancangan Salom. Satu. Yang kedua sekarang yang kedua, dengarkan dulu Saya tanya, saudara. Islam itu salam enggak? Saya tanya kan. Salom. Islam itu Yes. salam enggak? Salom. Ya, Yes. Antobat 29 apa salam dengan 31? Salam itu. Ajaran salam itu. Ajaran salam itu Antobat apa? 29. Ya. Penggallah kepalanya orang-orang kafir. Iya, itu kata salam itu. Iya, itu dalam konteks perang. Anda buka ayat Taubah dari ayat awal. Yes, saya buka nanti satu-satu setelah ini. Setelah ini kita buka ayat Taubah itu. Iya, ayat Taubah itu kita buka ayat awal. Nah. Ya, kita Nah, buka. kita buka. Tapi satu-satu, Apakah itu dalam Pak. konteks Satu-satu perang? dulu. Antobat 29. Satu-satu dulu. Kalau Anda tidak bisa satu-satu, nggak ada dialog. Ada dialog artinya potensi Anda harus mendengar di bawah. Tak ada yang mute Anda. Bisa kita dialog. Di dalam Yeremia 29 nomor 11, Tuhan mengadakan rancangan Islam, rancangan Salom. Yesus itu berarti sebelumnya, jauh sebelum Yesus, jauh sebelum Nabi Muhammad. Ketika Yesus mengajarkan Islam. Yohanes 14 nomor 27. Tadi sudah saya sebutkan, Islam kutinggalkan kepada kalian. Ketika zaman Nabi Muhammad dilengkapi semua. Nabi Muhammad memberitahukan. Dulu Nabi Muhammad di dalam Quran diceritakan bahwa Nabi Abraham wa id qala lahu rabbuhu, dan ingatlah ketika Allah Tuhannya Nabi Abraham berkata, aslim, berislamlah. Apa kata Nabi Abraham? Di atas Nabi Yeremia, di atas lagi Abraham. Apa kata Nabi Abraham? Aslamtu lirabbil alamin. Aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Apalagi kata Nabi Abraham? Ya. Sebentar dulu, saya sedang menjawab saudara, ini dari Quran. Tadi sudah saya buku Yeremia, saya sudah bawa buku Yohanes, sekarang dari Quran. Wa wasobiha Ibrahim
ya baniya, dan berwasiatlah Ibrahim kepada anak-anaknya, ya anak-anakku, wa Yaqub, dan Israel, innallaha astofa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kamu agama Islam, tadi Islam. Fala tamutunna, janganlah kamu mati, illa wa antum, kecuali kamu muslimun, dalam keadaan Islam. Ada datanya. Saya jawab pertanyaannya. Apalagi nanya? Silakan, nanya lagi. Ya, tidak. Oh, Tapi tidak. faktanya di Al-Quran, faktanya di Al-Quran Kancang, jangan kepungkiri ayat-ayat kebencian, ayat-ayat perang, penggal kepalanya orang-orang kafir. Faktanya mana shalom bagi Al-Quran, dan faktanya di dunia di mana ada Islam di situ ada kekacauan. Oh, tadi yang ini, yang apa, yang penggala. Ya. Penggala. Anda buka di At-Taubah yang awal. Coba buka dulu At-Taubah. Kita buka surat At-Taubah ya. Lihat, kita buka. At-Taubah berapa? Anda ajukan At-Taubah berapa? Nih. Coba. At-Taubah 29 tadi kan? At-Taubah itu berarti surat ke-9 ya. Oh iya betul, surat ke-9. Iya, 9. At-Taubah 29. Kita buka surat At-Taubah. Oke. Nah, lihat. Bara'atum minallahi wa rasulihi il aishol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bang, dalam Islam kalau mau baca Quran itu harus berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Islam yang terkutuk setan. Kalau di Kristen siapa yang terkutuk, Pak? Bagaimana setan terkutuk? Maria makan 3. Al-Taubah 2. Kalian seiman dengan setan. Bentar. Di dalam Bagaimana Islam katakan setan kok jadi terkutuk, begini? sedangkan kalian seiman? Tidakkah kami menciptakan manusia dan setan? Bukan untuk itu yang menyembah ditanya. kepada Allah? Di dalam Enggak, Islam kalian yang katakan terkutuk itu terkutuk, setan. padahal kalian seiman. Al-Jin 19. Allah, Muhammad, Iya, Allah iya, dengan iya. setan. Gimana Iya, kalian iya. bersahabat Sebentar. dan Iya, seiman? iya. Iya, sebentar. Misalnya keteng-keteng setan yang terkutuk. Yang padahal ditanya, kalian yang ditanya itu menciptakan di dalam sama dengan Kristen setan. siapa yang terkutuk? Enggak, kalian mau katakan setan terkutuk, tapi dalam Iya udah. Al-Taubah dikatakan Ya udah kalau kau bahwa kalian kalau nggak diciptakan percaya dengan ya udah setan, kalau kau nggak seiman. percaya dengan statement saya Allah. sekarang sekarang saya tanya, kalau kau tidak setuju dengan Islam, saya tanya di Kristen siapa yang menjadi kutuk? Enggak, jangan katakan aku berlindung kepada setan yang terkutuk. Nanti saya kasih dalilnya. Dengar. Sekarang jawaban At-Taubah buat teman-teman Muslim. Saudara, Anda kan tanya, saya mau jawab ini. Saudara santai dulu, Anda mau tanya. Nah, di dalam nomor berapa tadi, ayat berapa? 20 berapa tadi, Bang? 29. 29. Nah, ini surat At-Taubah nih. Satu tubuhin 29 At-Taubah. 29 mana? Ini 29. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu yang telah diberikan Alkitab hingga membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, dalam konteks apa? Anda buka dari ayat ke awal pokoknya. Bentar kita buka ya. Nggak usah, itu kan sudah jelas itu. Iya. Perangilah mereka yang tidak beriman dengan Allah. Nah, Kan tidak lihat. beriman. Perangilah. Kenapa kalian? Lihat nih, kalian kita baca. diajarkan Saudara, Islam ini melaksanakan kan Anda tanya, itu. saya jawab. Kok saya jawab nggak usah Kenapa? gimana? Bukan lagi Maka yang berjalan. Iya, ya sebentar saya jawab dulu. Kan saya jawab, dengar. Al-Quran tidak ada konteksnya. Kancang. Ya Dapat ini konteks konteksnya. dan tidak ada hubungan satu dengan lain. Kata siapa nggak pakai Itu konteks? bedanya Dengar. dengan Pemutusan, saudara, ini mau saya jawab. Anda ini aneh nanya tapi nggak bisa jawab. Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya, Maka beda berjalanlah lagi kamu di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat kok ini aneh ya? Kok nanya saya jawab. Itu At-Taubah 29 dulu. Lo memang At-Taubah ini tuh At-Taubah. Nggak ada konteksnya itu. Beda. Lu nggak ada lagi konteksnya. Sekarang kalau nggak ada konteksnya saya bawa nih. Nih, Lukas 19 ya, nomor 27. Saya bawa ini. Nah, baca nih. Apa nih? Akan tetapi bawalah seterukus yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunuhlah mereka depanku. Nih, siapa yang mengajarkan ini?
Bunuhlah Itu teks sejarah, merah. Kancang. Bunuhlah mereka di terjadi. depan mataku. Ya itu peristiwa sejarah Kancang. Bukan sejarah, Peristiwa ini bahkan sejarah, akan. ketika antum pada Saya sebelum tanya, kan saudara. perintah. Ini Ya, perintah, itu peristiwa bunuhlah. yang terjadi. Bunuhlah Ya, itu mereka di peristiwa depan yang mataku. terjadi. Ya, Ini, itu kan ini. bukan perintah, itu Ini saya tanya ajaran siapa? peperangan. Ini. Itu peperangan. Mana ada peperangan? Itu, Ini. Kalau antum pada bilang perintah. Mana. Bedakan Nah. sejarah dengan perintah. Ini teksnya nih. Nah. Baca. Siapa ajaran siapa ini? Ajaran siapa? Bawalah seteruku. Nah, ini mana? Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di depan mataku. Saya tanya ajaran siapa ini? Jawab dulu dong. Ajaran siapa? Tahu enggak kisah sejarah? Ini kan kalau Saya tanya ajaran siapa ini? Sampai sekarang. Enggak. Leh, Itu kisah sejarah. ini teks merah, bukan Quran. Teks merah tulisan siapa? Kata dia, bunuhlah mereka. Yang tadi sudah jawab. Bunuhlah mereka di depan Ini kan mataku. Ini siapa? Tinggallah kepalanya. Kalau nggak bisa jawab, Anda boleh menyimak di bawah. Biarkan yang lain naik Kristen. Gimana? Bisa jawab nggak? Bunuhlah mereka di depan mataku. Siapa yang memerintahkan pembunuhan ini? Silakan. Siapa dia yang sangat kejam sekali menyuruh untuk membunuh mereka di depan mataku? Tidak memerangi, padahal yang tidak mengakui doang, yang semua seteruku yang tidak suka, bukan tidak suka doang, tidak suka aku menjadi rajanya, hanya tidak suka. Apa kata orang ini? Bunuhlah mereka di depan mataku. Siapa, saya tanya, ajaran yang mengajarkan ajaran kejam dan tidak logis begini? Siapa ini? Tahu enggak? Yang kemarin itu tahu enggak? Aku di situ yang besar enggak? Saya tanya kau. Nggak ada konteks. Tadi kan nggak ada konteks. Akunya. Nah sekarang saya tanya, bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, Siapa? Itu kan perumpamaan Yesus. Tadi katanya nggak ada konteks. Ya, ada konteks. Itu perumpamaan. Itu perumpamaan Yesus. Aku di situ Oke, yang besar tuh kecil. perumpamaan apa? Silakan perumpamaan untuk perumpamaan apa? Dia katakan Perumpamaan apa? Yesus. Ya perumpamaan apa? Tentang dua anu ini. Setelah memasuki riko perumpamaan maka ia berlalu. Nih, Itu aja. teman-teman muslim, lihatlah. Iya sebentar, Evata, dengar dulu sebentar. Itu Teman-teman perintah muslim, 29. iya. Antum Iya, itu, santai. ya. Lihat, nggak bisa jawab dia. Ya, teman-teman muslim, sebentar dulu Evata. Saya bicara kepada saudara-saudara Islam. Lihat, teman Kristen juga sama. Lihat, bunuhlah mereka di depan mataku. Orang Kristen itu selalu nyari. Sebentar dulu Evata, ya sebentar dulu. Mereka selalu mengatakan ini adalah perumpamaan. Sebetulnya ini tuh parabel. Parabel itu cerita singkat dengan maksud tertentu. Maksudnya tahu dari mana? Anda lu buka Lukas 19:27, lalu Anda masuk ke tafsiran, ya, masuk ke, bentar, kita baca dulu. Tafsiran, lalu Anda masuk ke tafsirannya, Anda masuk ke Gil. Lihat, nih teman-teman muslim. Gil, mana Gil? Nah, Gil. Ya, Gil. jangan cocologi. Tadi antum baru Bukan 9 cocologi, dulu ini saya jawab itu. buka. Ini saya buka nih. Gil ide, dengar. Lihat, kerjaan Itu Kristen. aku punya, Lihat. enggak. Bang San, Lihat. kau belajar bahasa Ini. Indonesia enggak kau? Nah, belajar bahasa Indonesia. Ini. Akunya di situ. Ini. Besar atau kecil? Ya ini santai. Ya. Nah, akunya di situ lihat. baca. Akunya Yang kecil dimaksud atau musuh, besar? saudara, tolonglah hargai ini Biblemu. Yang dimaksud musuh-musuh itu adalah orang Yahudi. Secara khusus disebutkan orang Yahudi. Oke? Sekarang dia jawab. Nah, yes, ini baca datanya. Nah, sekarang kita baca. Mana. Nah, mereka yang dan membunuh mereka di hadapanku. Lihat. Yang terjun dalam penghancuran ketika banyak dari mereka dibunuh dengan pedang. Baik oleh pedang mereka sendiri maupun oleh musuh mereka. Siapa musuh mereka? Dan tentang hal ini Kristus lebih bicara banyak bicara. Nah, Kristus apakah datang Yesus kedua waktu kalinya. itu membunuh orang Yang Yahudi? kedatangannya, dengar. Kristus datang yang kedua kalinya, yang kedatangannya untuk menghancurkan bangsa